Legenda Saweri Gading Part 3. Namun, setelah Saweri Gading memujuknya dengan tutur kata yang halus, akhirnya orang Oro itu pun bersedia memenuhi permintaannya. Setelah itu, Saweri Gading segera menuju ke istana sebagai Oro pedagang. Setibanya di istana, ia terkagum-kagum melihat kecantikan Wicudai. Benar kata ayahanda, Wicudai dan Witendriabeng bagai pinang dibelah dua. Perawakan mereka benar-benar serupa, ucap Saweri Gading. Setelah membuktikan kecantikan Wicudai, Saweri Gading segera mengirim utusan untuk melamarnya dan lamarannya pun diterima oleh keluarga istana kerajaan Cina. Namun, sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, Wicudai mengirim seorang pengawal istana untuk mengusut siapa sebenarnya calon suaminya itu. Suatu hari, utusan itu mendekati perahu layar Saweri Gading yang tengah bersandar di pelabuhan. Kebetulan, saat itu para pengawal Saweri Gading yang berbulu lebat sedang mandi. Utusan itu ketakutan saat melihat tampang mereka yang dikiranya orang-orang biadab, dan mengira bahwa wujud Saweri Gading serupa dengan mereka. Ia pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Wicudai. Mendengar kabar tersebut, Wicudai pun berniat untuk membatalkan pernikahannya dan mengembalikan semua mahar Saweri Gading. Saweri Gading yang mendengar kabar buruk tersebut segera menghapus penyamarannya sebagai orang Oro dan mengenaikan pakaian kebesarannya, lalu segera menghadap Raja Cina. Sesampainya di istana, ia pun segera menceritakan asal-usul dan maksud kedatangannya ke negeri Cina. Ampun, Baginda Raja. Perkenalkan, nama Ananda Saweri Gading, putra Raja Lu Batara Latu dari Sulawesi Selatan. Ananda datang menghadap membawa amanat ayahanda. Dengan harapan sudilah kiranya Baginda menerima Ananda sebagai menantu Baginda, ungkap Saweri Gading. Hai, anak muda. Kamu jangan mengaku-ngaku. Apa buktinya bahwa kamu adalah putra dari saudaraku itu? Tanya Raja Cina. Saweri Gading pun segera memperlihatkan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincin pemberian Witendriabeng kepada Raja Cina seraya menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga ia bisa sampai ke negeri Cina. Mendengar harapan dan permohonan saudaranya melalui keponakannya itu, Raja Cina terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Sekarang aku percaya bahwa kamu adalah keponakanku. Ayahandamu dulu pernah mengirim kabar kepadaku bahwa ia mempunyai anak kembar emas. Anaknya yang perempuan wajah dan perawakaannya serupa dengan putriku." Untuk lebih meyakinkan dirinya, Raja Cina segera memanggil putrinya untuk menghadap. Tak berapa lama, Wicudai pun datang dan duduk di samping ayahandanya. Saat melihat pemuda tampan yang duduk di hadapan ayahandanya, Wicudai tampak gugup dan hatinya tiba-tiba berdetak kencang. Rupanya, ia jatuh hati kepada pemuda itu yang tak lain adalah Saweri Gading. "Ada apa gerangan ayahanda memanggil Ananda?" tanya Wicudai tertunduk malu-malu. "Wahai putriku, ketahuilah, sesungguhnya orang yang melamarmu beberapa hari yang lalu ternyata sepupumu sendiri.
namanya Saweri Gading. Ayahanda bersaudara dengan ayahnya. Tapi, untuk meyakinkan kebenaran ini, cobalah kamu cocokkan panjang rambut ini dengan panjang rambutmu dan pakailah gelang dan cincin ini. Pinta Raja Cina seraya memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincin itu kepada putrinya. Setelah Wi Chudai mengenakan gelang dan cincin tersebut, maka semakin yakinlah Raja Cina bahwa Saweri Gading benar-benar keponakannya. Gelang dan cincin tersebut semuanya cocok dikenakan oleh Wi Chudai. Begitu pula rambutnya sama panjangnya dengan rambut Wi Tenriabeng. Bagaimana, putriku? Apakah kamu bersedia menerima kembali lamaran Saweri Gading untuk mempererat tali persaudaraan kita dengan keluarga Saweri Gading di Sulawesi Selatan? Tanya Raja Cina. Baik, Ayahanda. Jika Ayahanda merestui, Ananda bersedia menikah dengan Saweri Gading. Ananda mohon maaf karena sebelumnya mengira Saweri Gading bukan dari keluarga baik-baik, jawab Wi Chudai malu-malu. Betapa bahagianya perasaan Raja Cina mendengar jawaban putrinya itu. Demikian pula yang dirasakan Saweri Gading karena lamarannya diterima. Dengan perasaan bahagia, ia segera kembali ke kapalnya untuk menyampaikan berita gembira itu kepada para pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk mengangkat semua barang bawaan yang ada di perahu ke istana untuk keperluan pesta. 3 hari kemudian, pesta pernikahan itu pun dilangsungkan dengan meriah. Segenap rakyat negeri Cina turut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Setahun kemudian, Saweri Gading dan Wi Chudai dikaruniai oleh seorang anak dan diberi nama Lagaligo. Namun, bagi Wi Chudai, kebahagiaan tersebut terasa belum lengkap jika belum bertemu dengan mertuanya. Suatu hari, ia pun mengajak suaminya ke Sulawesi Selatan untuk mengunjungi mertuanya. Mulanya, Saweri Gading menolak ajakan istrinya karena ia sudah berjanji tidak ingin kembali ke kampung halamannya karena kecewa kepada kedua orang tuanya yang telah menolak keinginannya menikahi saudara kembarnya. Namun, karena istrinya terus mendesaknya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, berangkatlah sepasang suami istri itu bersama beberapa orang pengawal menuju negeri Lu. Akan tetapi, mereka tidak membawa serta putra mereka, Lagaligo, karena masih bayi. Dalam perjalanan, Saweri Gading bersama rombongannya kembali menemui banyak rintangan. Perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam di tengah laut karena dihantam badai dan gelombang besar. Berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka pun selamat sampai di negeri Lu. Setelah bertahun-tahun lamanya Saweri Gading bersama istrinya tinggal di negeri Lu, terdengarlah kabar bahwa di tanah Jawa berkembang ajaran agama Islam. Saweri Gading pun segera memerintahkan pasukannya untuk memerangi ajaran tersebut. Namun apa yang terjadi setelah pasukannya tiba di tanah Jawa? Rupanya, mereka bukannya memerangi penganut ajaran agama tersebut, tetapi justru berbalik memeluk agama Islam. Bahkan sebagian anggota pasukannya memutuskan untuk menetap di tanah Jawa.
Sementara anggota pasukan lainnya kembali ke negeri Luwu untuk melaporkan kabar tersebut kepada Saweri Gading dan sekaligus mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Karena kesal atas pengkhianatan pasukannya itu dan tidak ingin masuk agama Islam, Saweri Gading bersama istrinya memutuskan untuk kembali ke negeri Cina dan berjanji tidak ingin menginjakkan kaki lagi di negeri Luwu. Dalam perjalanan pulang ke negeri Cina, kapal yang mereka tumpangi karam di tengah laut. Konon, pasangan suami istri tersebut menjadi penguasa Burik Liu atau Pretiwi, dunia bawah laut.